semangat tahun baru? Semangat, amin ya. Puji Tuhan ya, dari wajah-wajahnya terlihat segar ya. Hari ini sehat-sehat, puji Tuhan. Hari ini kita mau beribadah kepada Tuhan dan kita akan siapkan hati, pikiran, dan tubuh kita untuk memuliakan nama Tuhan. Saya mengundang kita semua untuk bersaat teduh pribadi sejenak di hadapan Tuhan. Saya mengundang Gembala Sidang untuk membuka kita di dalam doa pembukaan. Mari kita berdoa. Bapa, kami naikkan syukur kami kepadamu. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang tidak pernah berhenti terjadi dalam hidup kami. Sungguh kami bersyukur satu minggu sudah kami melalui menjalani tahun 2023. Dan kami juga merasakan Tuhan menuntun kami di awal tahun ini, menyegarkan kami, memberikan kami semangat baru di dalam tahun yang baru ini. Dan kami bersyukur karena Tuhan terus mengingatkan kami pentingnya memelihara hubungan kami dengan Tuhan lewat pertemuan ibadah seperti pada saat hari ini. Dan kami bersyukur Tuhan sudah menuntun kami, memberikan kami kemenangan, sehingga kami boleh tiba di tempat ini dari rumah masing-masing. Dan kami berkumpul bersama untuk siap memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami, rangkaian ibadah dari awal sampai akhir, Tuhan bekerja di dalamnya, sehingga seluruh rangkaian ibadah yang terjadi berjalan dengan lancar. Kami juga mengalami berkat Tuhan di dalamnya. Hamba-hambamu yang telah Engkau persiapkan untuk melayani dengan bagian masing-masing, Tuhan juga mengurapi dengan kuat kuasa-Mu dan otoritas daripadamu Tuhan. Sehingga hamba-hambamu boleh menjalankan bagiannya dengan baik bagi kemuliaan Tuhan. Peralatan yang kami gunakan Tuhan juga berkati supaya lancar dan tidak ada kendala untuk mendukung peribadahan kami pada pagi hari ini. Sekali lagi kami naikkan syukur kami kepada Tuhan dan kami siap untuk melayani Tuhan, siap beribadah dan siap juga mengalami berkat daripada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan membuka ibadah ini. Haleluya, amin. Saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama mengucapkan terlebih dahulu pengakuan iman rasuli. Baik, 1, 2, 3. Aku percaya kepada Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, bangkit pada hari yang ketiga, dan orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Masih tetap berdiri, Bapak Ibu, kita mau memuji Tuhan bersama, kita mau bersukacita, karena kita yakin bahwa di awal tahun ini ya, kalau kita mulai dengan sukacita, kita percaya bahwa Yesus adalah kekasih jiwa kita yang memberikan sukacita dan penghiburan buat kita sepanjang tahun ini. Mari Bapak Ibu kita menyanyikan satu lagu ini, Yesus kekasih jiwaku. Kita bertepuk tangan. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari
puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya Yesus kekasihku. Bentar dulu, kita mau nyanyinya sambil semangat ya Bapak Ibu ya. Coba boleh goyang kanan, goyang kiri gitu ya. Terus nanti pas dengan gendangnya kita mulai gerakan tangan kita ya ke kanan ke kiri gitu ya. Supaya jangan dingin karena kita pagi ini lumayan dingin ya. Kita bersemangat sedikit ya. Oke, kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Yesus kekasih jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang, ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya Yesus kekasihku. Dengan gendang, ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya Yesus kekasihku. Sekali lagi dengan gendang, ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya Yesus kekasihku. Yesus kasihku, Yesus kekasihku, Yesus kekasihku. Beri kemuliaan buat Tuhan. Silakan duduk. Baik Bapak Ibu, kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah jawaban di setiap doa kita ya. Bahwa pada saat kita menyembah, Roh Tuhan sungguh bekerja. Dan kita tidak tahu pergumulan apa ke depan di sepanjang tahun 2023 ini. Tapi kita percaya pada saat kita menaikkan dan berserah kepada Tuhan, Roh Tuhan sungguh bekerja di antara kita. Amin. Ya, kita akan berdoa bersama-sama, nanti Pak Amran akan menaikkan doa syafaat bagi kita. Kita menyanyi dan menyembah Tuhan dengan kita katakan, Tuhan ku percaya. Engkaulah jawaban di setiap doaku. Kaulah jawaban di setiap doaku. Saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Engkaulah jawaban. Kaulah jawaban di setiap doaku. Saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Katakan, Tuhan ku percaya. Tuhan ku percaya, kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja.
Katakan sekali lagi, Kaulah jawaban. Kaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah. Roh-Mu bekerja, Tuhan ku percaya, Tuhan ku percaya, kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja, Tuhan ku percaya, Tuhan ku percaya, kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja saat ku percaya, saat ku percaya, kuasa-Mu bekerja. Kita berdoa. Bapa, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Kami berterima kasih untuk minggu yang baru ini, bulan yang baru, tahun yang baru 2023 ini Tuhan Yesus. Tuhan sudah menyertai kami selama 2022 Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu, itu semua karena anugerah Tuhan, bukan karena kekuatan kami. Tuhan memberikan kami kekuatan, Tuhan memberikan kami kesehatan, Tuhan selalu menyertai kami Tuhan dalam setiap pergumulan kami, dalam keluarga kami. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu, dan saat ini Tuhan kami melangkah untuk 2023 dengan satu iman bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan sudah berjanji sekali-sekali Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Dan kami percaya Tuhan, janji Tuhan ya dan amin. Dan kami percaya untuk setiap kehidupan kami, untuk setiap pergumulan kami, apapun yang kami lakukan Tuhan, seturut dengan kehendak-Mu. Dan kami percaya kepada-Mu Tuhan, setiap permasalahan, pergumulan yang kami alami Tuhan, keluarga lepas keluarga, pribadi lepas keluarga Tuhan, Tuhan akan memberikan yang terbaik, Tuhan akan memberikan jawaban yang terindah Tuhan tepat pada waktunya. Kami serahkan Tuhan jemaat-Mu seluruhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Untuk setiap jemaat kami serahkan kepada-Mu. Kami bersyukur Tuhan bahwa Tuhan selalu menyertai kami, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Saat ini Tuhan kami berdoa untuk mama kami Tuhan yang sudah berumur Tuhan. Kami serahkan mereka kepada-Mu Tuhan Yesus. Tuhan memberkati Oma Simon, Oma Wenas, dan semua juga Tuhan kami serahkan kepada-Mu. Tuhan sudah memberikan panjang umur kepada mereka, dan kami mohon kepada-Mu Tuhan untuk 2023 ini Tuhan, Tuhan berikan kesehatan yang sempurna, baik jasmani maupun rohani. Kami bersyukur untuk mama kami Tuhan Yesus, menjadi teladan untuk kami Tuhan, untuk kesetiaan dalam beribadah kepada Tuhan. Dan biarlah ini tetap Tuhan untuk 2023 ini Tuhan Yesus, Tuhan memberkati mereka dalam masa tua, dalam segala kegiatan aktivitas Tuhan. Kami mohon Tuhan berikan mereka sukacita dalam panjang umur Tuhan Yesus. Tuhan berikan
damai sejahtera-Mu, dan juga supaya kesehatan tetap beribadah Tuhan. Untuk kesediaan mereka setiap minggu Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada-Mu. Dan juga kami berdoa saat ini Tuhan untuk Pak Agustinus. Tuhan Yesus, kami serahkan Pak Agus dan juga keluarga ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan seluruh pergumulan Pak Agus juga Tuhan, untuk kesehatan, untuk segala sakit Tuhan yang selama 2022 ini Tuhan, kami mohon dalam nama Tuhan Yesus, supaya 2023 ini Tuhan, Engkau angkat segala sakit penyakit dari Pak Agus Tuhan, dan kami mohon Tuhan berikan kesehatan yang sempurna Tuhan. Tuhan pulihkan kesehatannya Tuhan, Tuhan pulihkan kekuatannya Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, Tuhan akan memberkati keluarga ini, Tuhan akan memberkati Pak Agus Tuhan, dan semua juga obat-obat, makanan, minuman yang dia makan Tuhan, biarlah ini dalam nama Yesus Tuhan, supaya menjadi kesehatan untuk Pak Agus. Terima kasih Bapak, berkati juga kesehatannya, berkati usaha yang mereka lakukan, supaya itu juga menjadi berkat untuk mereka. Terima kasih Bapak, kami bergumul juga Tuhan untuk tempat yang akan kami rindukan, yang sudah lama kami doakan Tuhan, untuk tempat beribadah kami Tuhan, untuk tempatnya tetap. Kami mohon dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Dan kami mohon kalau Tuhan izinkan 2023 ini Tuhan, Engkau memberikannya kepada kami. Kami tidak tahu Tuhan di mana Tuhan tujukan, tetapi satu hal yang kami percaya, Tuhan sudah menyediakannya untuk kami. Dan kami mohon sekali lagi Tuhan, kalau Tuhan izinkan, kalau Tuhan mau, Tuhan mampu. Dan kami mohon 2023 ini Tuhan, itu terwujud Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya kepada-Mu Tuhan, kami percaya kepada-Mu, dan supaya kami, kebaktian kami bisa tetap Tuhan, dan itu juga menjadi berkat untuk kami semuanya Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati pelayanan Pak Yoyo juga Tuhan di jemaat kami. Tuhan berkati keluarga ini, Tuhan berikan selalu semangat yang sempurna Tuhan. Tuhan memberkati Ibu dan juga Esro dan juga Jetro Tuhan dalam sekolah. Tuhan berikan mereka berkat-Mu baik jasmani maupun rohani. Tuhan berikan sukacita selalu Tuhan untuk melayani kami di jemaat ini, supaya kami bisa bertumbuh dalam iman dan juga selalu kuat Tuhan dalam menghadapi kehidupan ini. Terima kasih Bapa, seluruh aktivitas kehidupan kami, seluruh aktivitas ibadah kami Tuhan, untuk tahun ini kami melangkah dengan iman dalam nama Tuhan Yesus, menjadi berkat untuk kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk negara kami Tuhan, banyak permasalahan, mungkin juga banyak gangguan Tuhan yang dihadapi, tapi kami bersyukur Tuhan 2022 Tuhan, Tuhan sudah memberkati negara kami dan juga pemimpin kami Tuhan. Dan kami yakin untuk 2023 ini Tuhan, Tuhan akan selalu memberkati negara kami Tuhan. Mulai dari pemerintahan Presiden Tuhan Pak Jokowi, kami mohon Tuhan berikan hikmat senantiasa kepadanya Tuhan, supaya apa yang dilakukan Tuhan Yesus menjadi berkat untuk masyarakat seluruh Indonesia dan juga menjadi kemuliaan untuk nama Tuhan. Kami mohon kepada-Mu Tuhan untuk toleransi beragama Tuhan, untuk meningkat Tuhan di negara kami, supaya kami bisa beribadah Tuhan walaupun kami minoritas, tapi kami bisa bebas beribadah, memuji dan memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa, berkati juga anak-anak kami Tuhan yang dalam sekolah, mulai dari TK sampai perguruan tinggi Tuhan, kami serahkan kepada-Mu Tuhan. Tuhan berikan mereka hikmat, semangat untuk belajar, dan juga hikmat untuk membagi waktu Tuhan, supaya mereka juga menjadi saksi di sekolah mereka Tuhan Yesus, supaya mereka bisa menjadi terang Tuhan, supaya apa yang mereka lakukan menandakan bahwa mereka adalah anak-anak Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, berkati Tuhan supaya mereka juga dalam sekolah bisa lancar Tuhan. Kami mohon sebagai orang tua Tuhan, supaya kebutuhan mereka kami bisa tercapai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, seluruh keluarga kami Tuhan.
kami tidak bisa sebutkan satu persatu, keluarga lepas keluarga Tuhan, pribadi lepas pribadi. Kami melangkah dalam iman untuk 2023 ini Tuhan. Kami tidak pernah ragu dan kami selalu yakin bahwa Tuhan melangkah di depan kami, selalu membimbing kami Tuhan. Usaha kami, untuk pergumulan kami, untuk seluruh permasalahan anak-anak juga Tuhan kami serahkan kepadamu. Terima kasih Bapa. Kalau ada sakit penyakit untuk seluruh jemaat Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon padamu supaya Tuhan angkat, Tuhan sembuhkan, dan Tuhan memberkati kami Tuhan. Terima kasih, kami lanjutkan Tuhan ibadah kami saat ini. Biarlah ibadah kami menjadi kemuliaan untuk nama-Mu Tuhan, dan kami bisa pulang dari tempat ini Tuhan membawa berkat, membawa semangat yang baru, semangat yang daripada Tuhan. Kami melangkah untuk 2023 ini Tuhan, dengan keyakinan yang penuh daripada Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, kami yakin hanya Engkau andalan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan seluruh doa-doa kami. Amin. Baik, Bapak Ibu, kita akan melanjutkan rangkaian ibadah kita. Saat ini kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kita. Namun sebelumnya kita menaikkan doa dulu sebelum kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Silakan untuk Angel berdoa dulu. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih Tuhan Yesus telah mengumpulkan kami untuk ibadah pada pagi hari ini. Sekarang kami akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Berkati persembahan ini supaya persembahan ini dapat berguna bagi pembangunan gereja kami dan untuk memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, kita akan memberikan persembahan kita sambil kita naikkan pujian. Kita punya Tuhan yang dahsyat. Dan kita akan memuji, menyembah Dia dan menyanjung Dia di tempat yang maha tinggi. Kita akan memberikan persembahan kita dan kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Oh, saya undang Bapak Ibu berdiri. Kita katakan lagi, kemuliaannya, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan
berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, oh, tinggikan namamu, tinggikan namamu, oh, tinggikan namamu, oh. Silakan duduk kembali. Saat ini kita mau ambil kesempatan untuk kita duduk tenang, kita mendengarkan firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh hambanya. Kita mau seperti Maria yang sujud dan duduk tenang di hadapannya. Kita naikkan pujian ini, ambil kesempatan untuk sucilah untuk mendengarkan firman-Nya dari NKI nomor 99. Kita naikkan pujian ini ayat yang ketiga dan yang keempat. Ambil kesempatan untuk sucilah dalam kesukaan, tahu kesusahan. Ia pemimpinmu, turutlah dia. Tetaplah percaya akan firman-Nya. Ambil kesempatan untuk sucilah. Ambil kesempatan untuk sucilah. Jiwamu tenang kelak dalam tangan-Nya. Kepancaran kasih Roh-Nya pimpinlah. Olehnya layaklah pelayananmu. Saya persilakan hambanya. Kita berdoa. Selalu kami bersyukur Tuhan kalau ada kesempatan untuk mengenal Engkau lebih dalam. Firman-Mu lah yang menjadikan kami lebih memahami, mengenali Engkau, sekaligus juga mengajar, belajar untuk lebih menundukkan diri kami kepada kehendak-Mu itu. Tolong kami Tuhan, ini kesempatan bagi kami untuk sekali lagi diperlengkapi oleh-Mu lewat firman yang sebentar akan kami pelajari bersama. Tuhan menolong setiap kami, agar kami beroleh berkat rohani yang melawat kami pribadi lepas pribadi. Sekali lagi hamba-Mu yang berdiri tidak lebih daripada Bapak Ibu sekalian yang duduk mendengarkan. Tetapi Tuhan berkenan memakai hamba-Mu dengan segala keberadaannya untuk menyalurkan kehendak-Mu, kebenaran firman-Mu pada kesempatan hari ini. Kiranya Engkau mengurapi hamba-Mu, memberikan kemampuan dalam bertutur kata, menyampaikan hal-hal yang menjadi berkat bagi hamba-Mu untuk kami juga bagikan, sehingga itu boleh memberkati jemaat sekalian yang bersama-sama hari ini. Terpujilah Tuhan, kami siap untuk diajar oleh firman-Mu, kami juga siapkan hati kami seperti tanah yang subur bagi kebenaran-Mu itu, sehingga benih firman-Mu tidak akan berlalu dengan sia-sia, tetapi benih itu akan tertanam dalam hati kami dan bertumbuh sebagai tanaman yang sehat, yang segar dan berbuah lebat bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Baik, Bapak sekalian shalom. Puji Tuhan, sepekan sudah kita jalani di tahun baru. Mungkin sudah ada hal-hal baru juga yang lebih besar yang kita alami, dan kita tentu memuji Tuhan untuk pemeliharaannya yang tidak pernah berkesudahan. Amin. Makasih juga untuk seluruh berkat-berkat Tuhan yang selalu kita nikmati dari waktu ke waktu. Bapak Ibu sekalian, di tangan saya membawa satu selebaran. Ini saya baca menjelang awal tahun dan juga di tahun baru ini. Kira-kira terjemahannya dalam bahasa Indonesia adalah menyandarkan ya diri kita di dalam firman Allah di tengah-tengah keadaan yang terus berubah atau sedang berubah. Saya kalau baca bahasa Inggrisnya takut salah. Jadi saya baca kira-kira bahasa Indonesianya seperti itu. Jadi encouraging ourselves on God's word in changing times. Jadi ini adalah satu buletin singkat yang disampaikan oleh salah satu lembaga pelayanan yaitu ODB yang konsen untuk menyebarkan firman Allah. Dan di dalam satu prinsip yang mereka pegang adalah karena firman Allah itulah yang akan mengubah hidup seseorang. Dan firman itu pula yang akan meneguhkan orang di tengah-tengah perubahan. Ini sangat menarik Bapak sekalian, ini kemudian disampaikan berbagai macam program di sepanjang tahun 2023 yang akan mereka lakukan dan juga laporan singkat di berbagai negara. Apa-apa yang sudah dilakukan. Australia, Hong Kong, Taiwan, Malaysia, Indonesia, Jepang, Myanmar, Sri Lanka, dan seterusnya. Yang ini semakin membuka mata kita bahwa firman Tuhan tersebar luas di berbagai tempat. Dan hari-hari ini ada banyak kebutuhan yang disampaikan bahwa orang butuh peneguhan di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena apa? Karena situasi changing times tidak akan pernah tahu perkembangan ke depannya. Tidak akan pernah juga bisa kita prediksi hal yang sebenarnya seperti apa yang terjadi. Maka sebagai langkah yang sangat penting adalah bagaimana seseorang melabuhkan dirinya. Ada gambar, ada simbol jangkar, itu melabuhkan dirinya di dalam firman Tuhan. Menggali, menghidupi, agar lewat kebenaran firman Tuhan itulah dia mengalami peneguhan demi peneguhan. Karena hanya firman Tuhan yang bisa memenuhi atau menjawab berbagai hal yang menjadi tantangan dalam hidup kita. Dan menarik sekali Bapak sekalian karena di dalam setiap penyampaiannya dia selalu mengatakan bahwa doakanlah pelayanan ini. Di setiap kota disampaikan juga ada program, lalu diakhiri dengan kata doakanlah. Dan itu memberikan satu penegasan betapa doa menjadi bahagian yang mendasar di dalam kehidupan pelayanan, dalam kehidupan pribadi. Minggu lalu saya sudah menyampaikan satu bagian yang penting yang dicontohkan, diteladan oleh Yesus. Bagaimana dia menjadikan doa itu kegiatan yang paling utama. Nah, seminggu ini kita mungkin bisa cek and recheck. Apakah doa sudah juga menjadi bagian yang paling mendominasi dalam hidup kita. Gereja kita mengadakan gerakan 40 hari doa puasa. Bapak Ibu tentu bisa mengambil bagian, ini kesempatan bagi kita. Mengawali tahun dengan berkomunikasi lebih erat kepada Tuhan. Karena di dalam dialah Tuhan tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Nah Bapak sekalian, saya berterima kasih tadi Pak Amran sudah mendoakan kami sekeluarga. Saya merasakan bahwa doa memang menjadi bagian yang meneguhkan iman. Meneguhkan semangat juga. Meneguhkan berbagai hal yang mungkin sedang kita alami. Tapi ketika ada orang yang berdoa bagi kita, maka ada semacam kekuatan yang memberikan peneguhan bagi kita untuk menghadapi hal itu. Pak Agus dalam kesaksiannya di akhir tahun yang lalu menyampaikan
betapa hambanya ini juga bersyukur karena banyak mengalami peneguhan lewat doa-doa yang disampaikan. Mungkin Bapak Ibu yang lain juga dalam kesempatan akan datang bisa berbagi bagaimana mengalami berkat Tuhan lewat doa-doa yang disampaikan. Nah, hari ini sekali lagi kita akan belajar bersama dari kehidupan doa yang dipraktekkan oleh Tuhan Yesus di dalam masa menghadapi kesulitan yang terbesar dalam hidupnya, yaitu memasuki penderitaan untuk kemudian disalibkan. Bapak Ibu, mari kita lihat Lukas pasal 22 ayat yang ke-39 sampai dengan 46. Ada satu peristiwa di Taman Getsemani. Saya percaya kita semua sudah berulang kali barangkali membaca bagian ini. Di dalam bagian ini kita akan melihat dua prinsip yang saya sendiri selidiki dalam diri saya, dan saya diteguhkan untuk diluruskan, dan semoga itu juga bisa menjadi berkat bagi kita semuanya. Lukas 22 ayat 39 sampai 46, demikian firman Tuhan. Lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu-lah yang terjadi. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Terus sekalian, dari perikop ini saya menggumuli satu pokok pikiran yang penting, bahwa Yesus menyerahkan agar kehendak Bapanya lah yang terjadi. Dan sekaligus dia juga memerintahkan murid-muridnya supaya berdoa agar mereka tidak jatuh di dalam pencobaan. Bapak Ibu sekalian, tidak sedikit orang Kristen yang menganggap doa itu seperti ban serep. Saya membaca satu artikel bahwa kadang-kadang hanya doa diingat ketika keadaan itu begitu darurat. Doa dianggap sebagai kegiatan yang menjemukan. Kenapa? Karena mungkin itu dianggap membuang-buang waktu saja. Sehingga doa itu seperti hanya sekedar melaporkan kegiatan kita kepada Tuhan dan meminta Tuhan menyetujuinya dan meminta Tuhan mengikuti apa yang menjadi agenda-agenda kita. Tapi apakah artikel ini juga relate dengan kehidupan kita? Atau mungkin pernah kita melihat atau barangkali mendengar, adakah orang-orang yang kita kenal yang dekat berada pada konsep yang seperti ini, menganggap doa itu seperti ban serep, menganggap doa itu seperti sesuatu yang membuang-buang waktu saja, sehingga amat sulit kalau mau meluangkan waktu untuk berdoa itu, walaupun hanya mungkin setengah jam, hanya mungkin paling lama 1 jam barangkali, tapi begitu beratnya karena menganggap gampang itu. Tapi kita lihat di dalam perikop ini bahwa saya menemukan adanya hubungan yang erat antara doa dan kemenangan terhadap pencobaan. Saya melihat ada hubungan yang erat antara doa dan kemenangan atas pencobaan-pencobaan. Dan ada 2 hal yang ingin saya bagikan, pencobaan apa yang menghinggapi diri saya, menghinggapi mungkin juga Bapak Ibu, yang bisa kita kalahkan lewat perikop yang kita bahas hari ini. Yang pertama adalah pencobaan untuk apa? Meminta Allah
mengambil cawan dan kehendakkulah yang terjadi. Pencobaan yang pertama yang saya lihat di situ adalah bahwa ada potensi meminta Allah untuk mengambil persoalan-persoalan yang kita hadapi, tetapi atas kehendaknya, kehendak dirinya yang terjadi. Bapak sekalian, konteks ayat ini atau perikop ini kita sedang diperlihatkan kepada satu perjalanan tahapan Tuhan Yesus ketika dia mendekati masa-masa penderitaan yang hebat. Dan sebentar lagi akan mengalami penderitaan yang menjadi puncaknya itu disalibkan. Dan kita tahu dalam kemanusiaannya yang sejati, Yesus juga mengalami kegentaran menghadapi hal itu. Yesus juga mengalami kesedihan. Kalau dalam perikop yang lain, Markus, Yohanes, Matius, ada kata-kata hatiku sedih. Dalam arti dia takut, dia cemas menghadapi persoalan ke depan yang akan dia jalani. Konteks ini mengajarkan kita bahwa murka, pengertian dalam bagian ini adalah sebuah atau cawan itu sebuah kemurkaan Allah. Dalam Mazmur 75 ayat 9 dan Yesaya 51 ayat 17 itu meminum cawan itu berarti apa? Menghadapi murka Allah akibat hukuman dosa yang ditimpakan kepadanya. Dan Yesus sedang berada di dalam posisi yang sebentar lagi akan menghadapi itu, mengalami itu semua. Dan sekali lagi dalam kemanusiaan yang sejati, dia juga mengalami ketakutan, mengalami kesedihan yang teramat sangat. Dan ketika situasi itu terjadi dalam dirinya, maka Yesus berdoa kepada Allah. Bapak Ibu, lihatlah ayat 39, ada sebuah kebiasaan yang terbangun dalam diri Yesus, yaitu Yesus biasa menuju ke Bukit Zaitun, dan di sana dia berlutut dan berdoa kepada Allah. Minggu lalu saya juga menyinggung persoalan Yesus berdoa dengan sungguh-sungguh ketika dia akan memilih murid-muridnya sebagai rasulnya yang akan mendukung atau membantu Yesus dalam pelayanan pengabaran Injil. Ada momen penting yang begitu berharga, penting sehingga dia datang kepada Bapa dalam doanya. Lalu saya mengambil satu prinsip bahwa jika Yesus yang adalah Tuhan saja itu membangun doa, komunikasi yang akrab dengan Allah, apalagi kita sebagai gerejanya. Dan hari ini kita juga melihat Yesus membangun kebiasaan itu. Billy Graham mengatakan, bangunlah kebiasaan berdoa supaya ketika kamu menghadapi pergumulan yang berat, kamu sudah terbiasa. Wah, saya merenungkan kalimat yang dia sampaikan. Kita tahu Billy Graham tokoh rohani Kristen yang sangat berpengaruh. Jadi dia tahu menjadikan doa itu sebagai sebuah dasar yang sangat kuat dan membangun doa dalam dirinya. Dan kita tahu pengaruhnya begitu besar dalam pekerjaan Tuhan di dunia ini. Terus sekalian, Yesus mencontohkan kepada kita bagaimana Yesus berdoa kepada Allah. Dan Yesus mengajar kepada kita juga bagaimana dalam doa itu berkemenangan untuk menjadikan kehendak Allah itu sebagai yang utama di dalam pergumulan. Itulah sebabnya makanya saya mengatakan bahwa ada potensi dalam kemanusiaannya yang sedang ketakutan itu, yang mengatakan bahwa jika mungkin, ya, ambillah cawan ini, atau jika engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Sekilas saya mencermati ini sebuah keinginan, kalau orang mengatakan kedagingan, kemanusiaannya. Kalau boleh janganlah mengalami minum cawan atau mengalami penderitaan itu. Tapi bukankah itu juga kadang-kadang menjadi sebuah permohonan yang hinggap pada diri kita? Kalau bisa jangan mengalami kesulitan-kesulitan ini. Kalau bisa janganlah mengalami hal-hal yang mendukakan hati. Kalau bisa janganlah mengalami sesuatu yang berat di dalam perjalanan ini. Kan kadang-kadang ini sebuah cerminan permintaan dari kita sebagai gerejanya.
Tapi bersyukurlah Yesus mengajar kita, dikatakan bahwa tetapi janganlah kehendakku, melainkan kehendakmu-lah yang terjadi. Ini yang menjadi prinsip besar yang penting bagi kita dalam satu doa. Mari kita kalahkan pencobaan untuk menjadikan Allah itu stempel menyetujui apa yang kita mau, yang ingin terjadi seperti yang saya mau. Tapi katakan seperti Yesus katakan, jadilah kehendakmu. Apakah artinya kita tidak boleh meminta? Selalu terbuka kesempatan meminta. Yesus sendiri mengajarkan bahwa dalam doanya, mintalah. Matius 5-7 dalam khotbah di bukit, salah satu hal esensi yang diajarkan tentang doa. Itu artinya Tuhan terbuka terhadap permintaan-permintaan dari seluruh gerejanya, dari seluruh umatnya. Tetapi satu hal yang juga harus dijadikan satu prinsip dalam setiap doa adalah jangan jadikan kehendak diri yang ingin dipenuhi, tapi biarkanlah kehendak Tuhan yang terjadi. Nah, potensi pencobaan untuk menjadikan Allah semacam pribadi yang seperti pesuruh, kita seperti orang yang menyuruh-nyuruh dia untuk mengikuti apa yang kita mau itu selalu muncul. Bapak sekalian, kadang-kadang kita ya secara jujur menginginkan Tuhan itu seolah atau memperlakukan, bukan menginginkan, memperlakukan seolah Tuhan itu menjadi orang-orang atau pribadi yang kita suruh-suruh untuk memenuhi apa yang kita mau. Hari ini saya belajar bagaimana Yesus menempatkan Allah sebagai penuntun sekaligus penentu di dalam akan apa yang sebaiknya terjadi dalam dirinya. Di saat mengalami ketakutan, menghadapi penderitaan yang sebentar akan terjadi, dengan segala kesulitan yang ada, dia ingin kehendak Tuhan saja yang nyata terjadi. Kita tahu kehendak Tuhan bagi dia adalah mati untuk menyelamatkan orang berdosa. Bapak sekalian, saya belajar satu kasus dalam kitab Perjanjian Lama, di mana Daud ketika dia berdoa meminta anaknya, hasil hubungannya dengan Batseba itu, kalau bisa Tuhan anak itu hidup. Tetapi Tuhan sudah menentukan ketika Nathan datang kepada Daud mengingatkan dosanya dengan caranya yang unik lewat sebuah perumpamaan yang cantik, mengajarkan sebuah kebenaran yang begitu mendasar bagi Daud. Kita tahu Daud sangat menyesal tentang perbuatannya dengan Batseba dan dia meminta kepada Allah. Dalam 2 Samuel 12 ayat 14 dan seterusnya, mari kita lihat bagian itu sebagai sebuah perbandingan yang ingin kita lihat bagaimana Tuhan mengajar juga. Ketika kehendaknya itu yang terjadi, maka itu harus diterima sebagai kehendak yang terbaik di dalam diri gereja Tuhan. 2 Samuel pasal yang ke-12 ayat 14, 16 dan seterusnya. Bapak Ibu, mungkin kita tidak asing dengan kisah ini. Bagaimana Daud dalam penyesalannya karena sudah berbuat dosa dengan bersetubuh dengan Batseba. Kemudian tidak berhenti di situ, dia juga merencanakan pembunuhan, berencana kepada Uria suami Batseba. Dan Nathan dipakai Tuhan untuk mengingatkan Daud tentang dosanya. Dan Daud dalam penyesalannya, dia tahu bahwa dia sudah berdosa kepada Tuhan. 2 Samuel 12, maaf. Ayat 14, walaupun demikian karena engkau dengan perbuatan ini telah sangat menista Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati. Ini firman Tuhan lewat Nathan kepada Daud. Apa respon Daud? Di dalam ayat 16 sampai 18, dia berdoa memohon kepada Allah. Ayat 16 mengatakan, lalu Daud memohon kepada Allah oleh karena anak itu. Ia berpuasa dengan tekun, dan apabila ia masuk ke dalam semalam-malaman itu, ia berbaring di tanah. Maka datanglah kepadanya para tua-tua yang di rumahnya untuk meminta ia bangun dari lantai. Tapi ia tidak mau, juga ia tidak makan bersama-sama dengan mereka. Pada hari ke-7 matilah anak itu, dan pegawai-pegawai Daud takut memberitahukan kepadanya,
bahwa anak itu sudah mati. Sebab mereka berkata, ketika anak itu masih hidup, kita telah berbicara kepadanya, tapi ia tidak menghiraukan perkataan kita. Bagaimana kita dapat mengatakan kepadanya, anak itu sudah mati? Jangan-jangan ia mencelakakan diri. Ayat yang ke-22 dan 23 menjelaskan sikap Daud ketika anak itu sudah mati. Dia mengatakan bahwa selagi anak itu hidup, aku berpuasa dan menangis. Karena pikirku, siapa tahu Tuhan mengasihani aku, sehingga anak itu tetap hidup. Tetapi sekarang ia sudah mati. Mengapa aku harus berpuasa? Dapatkah aku mengembalikannya lagi? Aku yang akan pergi kepadanya, tapi ia tidak akan kembali kepadaku. Dari rangkaian perkataan ini saya mengambil satu prinsip, bahwa semasa anaknya itu belum mati, Daud berupaya meminta kepada Tuhan agar anaknya itu tidak mati. Tapi ketika kehendak Tuhan yang terjadi, yaitu kematian bagi anak itu, maka Daud juga mengetahui, mengerti, memahami bahwa kalau memang itu kehendak Tuhan, maka itulah yang terbaik bagi Daud. Terus sekalian, bagi kita semua, kita bisa belajar bagaimana menempatkan kehendak Tuhan di atas segala kehendak pribadi kita. Tapi bukankah kita juga harus waspada? Karena sering kita juga menginginkan kehendak kita lah yang terjadi. Dan kita sampaikan itu dalam doa kita. Tapi kita lupa bahwa penentu atas segalanya adalah Tuhan. Jadi yang pertama bagi saya, mari kita kalahkan pencobaan yang pertama, yaitu menjadikan diri kita atau kehendak kita itu sebagai kehendak yang harus diikuti. Jadikanlah kehendak Allah itu sebagai kehendak yang harus diikuti dalam perjalanan ke depan. Bapak Ibu, tahun 2023 baru 1 minggu kita jalani. Mungkin akan ada banyak yang sudah kita pikirkan, akan banyak yang kita doakan, akan banyak yang kita minta kepada Tuhan untuk sepakat dengan saya meminta ini dan ini dan ini, 1, 2, 3 dan seterusnya. Tentu itu sebuah kesempatan bagi kita untuk meminta kepadanya. Dan Tuhan buka kesempatan itu. Tapi satu hal prinsip besar yang harus kita jaga dan pahami adalah jangan jadikan kehendak kita untuk menjadi hal yang harus kita ikuti. Tapi jadikan kehendak Dia untuk kehendak yang kita ikuti. Karena kita tahu Dialah penuntun, Dialah pribadi yang tahu akan hal ke depan yang terjadi. Tadi doa mengatakan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Ada penyertaan Tuhan, karena itu yang Dia mau kita berjalan bersama dengan Dia. Itu yang pertama. Yang kedua, pencobaan apa yang hinggap pada diri saya, dan mungkin juga hinggap pada diri Bapak Ibu sekalian, ketika hidup dalam berdoa, dalam pergumulan doa kita. Pencobaan yang kedua adalah tidur. Dalam arti tidak berdoa. Bapak sekalian, Lukas 22 ayat yang ke-40 dan juga 46 mencatat 2 kali satu kalimat yang sama. Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Ini sebuah permintaan, perintah dari Yesus bagi para murid-muridnya. Nah, kejadian dalam pasal ini atau perikop ini, murid-murid itu tidur. Saya mencari satu alasan mengapa sih kok murid itu tidur. Alasan yang disampaikan dalam perikop ini adalah karena mereka duka cita. Ayat yang ke-45. Loh, kok duka cita, kok tidur? Gitu ya. Rupanya dalam salah satu tafsiran mengatakan bahwa mereka tidur karena duka cita yang besar itu. Duka cita apa? Duka cita karena mendengar perkataan Yesus dalam perjamuan terakhir itu ketika Dia sebenarnya akan meninggalkan mereka. Dan duka cita yang besar itu telah membuat kesedihan mereka dan membuat letih jiwa mereka dan membuat mereka merasa lunglai dan berat hati. Sehingga ditambah lagi dengan situasi hari yang sudah larut malam, dari perjalanan dari tempat satu ke tempat yang lain, sehingga mereka jatuh tertidur. Terus kalian, Yesus menegur mereka, tapi satu hal yang menjadi besar perhatian saya adalah bahwa ada satu hal yang Yesus inginkan, bahwa mereka itu berdoa supaya tidak jatuh ke dalam pencobaan.
Saya katakan di awal, ada hubungan yang erat antara doa dengan kemenangan menghadapi pencobaan. Ketika tidak berdoa, maka dipastikan kalah menghadapi pencobaan. Terus kalian, itu sebuah realitas yang pernah saya alami, pengalaman pribadi. Saya tidak omong kosong, ketika saya tidak berdoa, maka ada hal-hal yang terjadi yang di luar apa yang saya harapkan, dan itu tidak menyadarkan saya bahwa itu adalah yang terbaik dari Tuhan. Mulai distrust, mulai meragukan apakah Allah betul-betul memelihara saya. Saya anak raja di atas segala raja, tapi kok mengalami kesulitan yang seperti ini. Saya katanya anak yang diberkati oleh Tuhan, tapi kok ada kesulitan penderitaan yang gak pernah berhenti. Lihat Bapak sekalian, ketika tidak berdoa akan muncul pertanyaan-pertanyaan yang meragukan kebaikan Tuhan. Tapi ketika berdoa akan ada kesadaran bahwa Tuhan ada selalu bersama dalam situasi apapun. Amin. Saya yakin bahwa sekalian tidak ada kemenangan di luar doa. Ketika kita menghadapi kesulitan yang berat sekalipun, doa itu membuat kita menang. Bukan berarti kita tidak mengalami penderitaan itu, tapi ada sebuah cara pandang yang berbeda. Ketika seseorang itu mengandalkan doa dalam dirinya, dia bisa tahu, mengerti bahwa situasi yang berat itu sekalipun terjadi, Tuhan ada dan menjadikan itu berkat bagi dirinya. Saya terinspirasi salah seorang hamba Tuhan yang berbicara dalam salah satu media sosial. Dia mengatakan ketika dia berdoa supaya imannya kuat, apa yang terjadi? Tuhan berikan permasalahan. Saya renung-renungkan, kok bisa ya sampai pada kesimpulan dan membuat statement bahwa permasalahan yang diberikan oleh Tuhan itu justru membuat imannya kuat. Bagaimana dia menjalani itu? Ketika dia meminta hikmat daripada Tuhan, dia justru diperhadapkan dengan orang-orang yang menyusahkan hidupnya. Saya kemarin merenungkan satu bagian firman Tuhan dari Matius pasal yang ke-5. Saya tulis di status juga. Kalau kita mengasihi orang yang mengasihi kita, lalu apa upahnya? Bukankah pemungut cukai juga melakukan hal yang sama? Bayangkan Bapak sekalian, ada sindiran perkataan yang sangat menyesakkan sebetulnya itu. Diumpamakan seperti pemungut cukai ketika kita bisa mengasihi orang yang mengasihi kita. Kadang-kadang kita ditantang untuk tetap mengasihi orang yang mengecewakan kita. Dan disitulah sebetulnya hikmat Tuhan diberikan bagi kita. Apakah kita mau mengasihi dia walaupun dia mengecewakan kita atau justru tidak? Terus sekali banyak hal yang bisa kita renungkan di awal tahun ini dan memperbaiki hidup kita. Dan itu akan bisa kita temukan lewat kehidupan doa. Jadi mari bersama-sama bangunlah segera. Seperti kata Tuhan Yesus, bangun kepada muridnya yang sedang tidur dan tidak berdoa itu. Ayo bangun. Apa yang buat Anda sedang tidur hari ini? Bangun dan berdoalah. Sehingga pencobaan-pencobaan itu menjadi pencobaan yang memberkati dan dijadikan Tuhan berkat bagi hidup kita. Pertanyaan terakhir bagi saya, bagi kita semuanya adalah, tidak tolong Pak V, kira-kira apa yang menjadi penghalang kita hari ini untuk berdoa? Mari kita kenali. Kalau murid-murid tadi duka cita karena ada kelelahan, ada persoalan jiwa, ada kesedihan yang dialami. Mungkin kita juga sedang mengalami duka cita itu. Tapi firman Tuhan mengingatkan, bangunlah, berdoalah, dan nikmati hal-hal yang Tuhan izinkan terjadi itu. Supaya seperti yang seorang hamba Tuhan katakan tadi, permasalahan itu akan menjadi berkat, meneguhkan iman kita semuanya. Bagaimana kita mengatasinya? Berdoa. Karena tidak ada cara lain untuk mengatasi pencobaan-pencobaan tidak berdoa
adalah berdoa. Tuhan dimuliakan. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, terima kasih. Kami diingatkan sekali lagi dari bagian ini. Pentingnya doa, pentingnya membangun kehidupan yang indah, yang intim dengan Tuhan. Dan Engkau adalah pribadi yang sudah sempurna memberikan teladan bagi kami. Pribadi yang juga dalam kesejatian sebagai manusia mengalami berbagai ketakutan-ketakutan, tapi tidak menghentikan langkahmu untuk menyerahkan bahwa kehendak Tuhanlah yang terbaik yang akan terjadi. Terima kasih Tuhan, hari ini kami kembali disegarkan, dikuatkan. Hamba terbatas untuk menyampaikan secara detail perihal hal-hal yang lain yang bisa menjadi pencobaan bagi kami masing-masing. Tapi kiranya dua hal ini menolong kami. Bahwa pencobaan itu mungkin adalah kehendak kami pribadi yang ingin dipenuhi. Dan yang kedua adalah tidur, tidak berdoa. Tuhan, pimpin kami untuk berkemenangan. Dan tiba waktunya bagi kami untuk bersama-sama hari ini kembali mengingat akan pengorbanan Tuhan lewat perjamuan kudus yang sebentar akan kami jalankan. Tuhan berkati setiap kami, sehingga ketika kami mengambil bagian, maka kami sadar sepenuhnya bahwa kami menerima Engkau dalam hidup kami sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Menerima pengorbanan-Mu itu. Dan sekaligus kami terikat dengan sumpah setia kami untuk mengabarkan kematian-Mu kepada dunia ini dan keselamatan yang tersedia daripada-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan siap untuk mengambil perjamuan kudus hari ini. Amin. Bapak sekalian, kita akan bersama-sama menikmati perjamuan kudus sebagai kesempatan bagi kita untuk mengingat akan pengorbanan Kristus, sekaligus juga membangun iman kita. Mari kita persiapkan diri kita. Saya akan mengajak kita untuk bersama-sama mempersiapkan diri dan mengingat satu bahagian firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk menjalankan perjamuan pada saat hari ini. Nanti Pak Amran dengan Ibu Grace yang akan membantu kita untuk mengedarkan perjamuan suci pada saat hari ini. Kembali saya akan membacakan firman Tuhan dari 1 Korintus pasal yang ke-11, ayat yang ke-23 dan seterusnya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Supaya kita yang sekarang ikut serta dalam perjamuan suci ini boleh berkat, maka yang pertama kita tentu wajib menguji diri kita sendiri. Dan yang kedua kita juga wajib melakukan segala sesuatunya menurut kehendak Tuhan penebus kita. Nah, bagaimanakah caranya kita menguji diri kita sendiri? Ada 3 hal yang wajib kita selidiki. Yang pertama adalah, apakah benar-benar kita sudah bercerai dari dosa, menyesal karena telah berdosa, dan percaya bahwa hanya darah Tuhan Yesus Kristus saja yang dapat menyucikan kita dan membebaskan kita dari hukuman dosa. Yang kedua, apakah sebagai orang percaya kita yakin bahwa kita sudah ditebus oleh kematian Tuhan Yesus, bahwa Yesus itu tidak bercela dan dengan kebenarannya kita dibenarkan di hadapan Allah Bapa.
Dan yang ketiga, kita harus juga memeriksa hati kita. Apakah dalam sepanjang hidup ini kita mau terus menuruti Tuhan dan berharap akan dilengkapi oleh Roh Kudus supaya kita dapat berjalan dengan Tuhan. Mari Bapak Ibu, ambil waktu sejenak berdoa secara pribadi kepada Tuhan, dan biarlah 3 hal yang disampaikan tadi menolong kita untuk melihat pada diri kita masing-masing. Waktu teduh sejenak, kita akan diiringi juga dengan pujian dari NKI 49, secara perlahan nyawaku diberikan. Saya mengajak kita untuk menaikkan pujian ini dengan bersaat teduh, dengan berdoa pribadi kepada Tuhan, dan dengan suara yang lembut. Nyawaku diberikan, darahku tercurah, kau dapat tebusan dari mati, bangkitlah. Nyawaku diberikan bagimu, apa kau beri padaku. Nyawaku diberikan bagimu, apa kau beri padaku. Pujian ini mengajak kita untuk mengingat kembali akan apa yang sudah Tuhan kerjakan bagi kita, di mana Dia sudah memberikan nyawanya, berkorban, mati di atas kayu salib, mencurahkan darahnya, menghapus dosa kita. Ada semacam peringatan juga tantangan bagi kita. Apa yang kau beri bagi Tuhan? Bapak sekalian, setiap kita boleh menjawab pribadi lewat pribadi. Mungkin itu komitmen kita yang baru kepada Tuhan di tahun yang baru ini. Apa yang kita beri bagi Dia? Tuhan sudah memberikan hidupnya dan memberikan yang terbaik bagi kita sekalian. Mari kita bangun diri kita untuk juga memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Dan nyatakan itu secara pribadi kepada Tuhan. Kita akan siap makan dan minum perjamuan bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa, tiba waktunya bagi kami untuk makan dan minum perjamuan ini. Tuhan, kami bersyukur untuk semua pengorbanan-Mu ini. Kiranya Tuhan teguhkan kami dan bangun kami, sehingga kami punya komitmen yang baru di tahun yang baru ini, untuk terus memperbaharui hidup kami, menundukkan kehendak kami kepada kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pak Amran dengan Ibu akan menyiapkan perjamuan itu. Mari kita bersama-sama menaikkan pujian ini bersama-sama kembali. NKI 49 bait yang pertama. Nyawaku diberikan, darahku tercurah, kau dapat tebusan dari mati, bangkitlah.
yang ku diberikan bagimu, apa kau beri padaku. Nyawaku diberikan bagimu, apa kau beri padaku. Bapak Ibu, apa ada yang terlewati bagi yang mau mengikuti perjamuan? Baik, kalau tidak ada, saya undang kita untuk berdiri. Mari kita persiapkan. Kita akan makan bersama, kita angkat roti yang ada di tangan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bersama mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan di tangan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bersama-sama kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bapak Ibu, kita akan mengakhiri seluruh rangkaian peribadahan kita pada saat hari ini. Sekaligus kita akan berdoa bagi yang berulang tahun dalam minggu ini. Ibu Narti saja. Baik. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Segala puji dan syukur kembali kami naikkan kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk hal-hal yang baik yang Tuhan limpahkan sepanjang ibadah ini. Kami boleh bersekutu bersama dengan Engkau dan juga orang-orang di sekitar kami sebagai satu kesatuan tubuh. Terima kasih Tuhan, ini bahagian yang menguatkan kami, di mana kami bisa memuji Tuhan bersama-sama. Kami bisa saling menguatkan dalam doa bersama. Dan juga sekaligus kebenaran firman Tuhan yang mengajar kami. Perjamuan yang juga memberikan kami kekuatan baru dalam Engkau. Mengajar kami untuk membangun komitmen baru. Karena Engkau sudah memberikan yang terbaik bagi kami sekalian. Terima kasih Tuhan, biarlah kiranya semua yang terjadi membangun iman kami, meneguhkan kami, dan menopang kami. Sebentar kami nanti akan berpisah. Berkati perjalanan masing-masing sampai rumah dalam kondisi yang baik. Segala hal yang kami lakukan juga Tuhan sertai. Ada kegiatan sekolah minggu sebentar juga Tuhan menolong, supaya anak-anak kami juga mulai bertumbuh dalam imannya lewat pengajaran firman yang disampaikan. Guru-guru yang siap melayani Tuhan juga pakai hamba-hambamu menjadi berkat dalam hidup mereka. Tuhan terus perlengkapi dan Tuhan terus pakai menjadi berkat bagi banyak anak-anak. Terpujilah Tuhan, kami juga mau bersyukur kalau pada minggu ini, tepat pada hari ini, juga ada berkat Tuhan secara khusus bagi Ibu Narti. Tambahan usia 1 tahun, kami memuji Tuhan akan hal ini. Bersama-sama kami juga turut berdoa, berkatilah kesehatannya, berkati juga pekerjaan yang sedang dipercayakan saat ini untuk dikerjakan, juga berkati rumah tangganya.
Tuhan menolong segala hal baik yang direncanakan ke depan dalam rumah tangganya bersama dengan Pak Gabriel. Kerinduan akan hadirnya buah hati di tengah-tengah rumah tangganya yang tidak pernah surut, kami juga turut mendoakan bersama-sama dan mendukung. Dan bersepakat kembali meminta hari ini di dalam nama Tuhan Yesus untuk berkat Tuhan bagi keluarga ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Ibu Nati dengan segala pergumulannya, dengan segala harapan-harapan ke depannya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kami percaya Engkau akan juga berkati dalam pelayanan-pelayanan yang dipercayakan kepadanya. Terima kasih Tuhan, inilah doa syukur kami. Kami mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kami hari ini dan kami siap melangkah di tahun yang baru ini dengan mengandalkan Tuhan. Karena penyertaan Tuhan itu sempurna. Karena langkah-langkah dan jalan-jalan dari Tuhan itu ajaib. Dan tidak pernah Engkau merancangkan sesuatu yang jahat atas kami. Tapi Engkau merancangkan sesuatu yang hebat dan memuliakan nama Tuhan di dalamnya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Jemaat Tuhan, arahkan hatimu kepadanya dan terimalah berkat daripada Allah Bapa kita. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah Bapa kita dan di dalam putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, kekuatan, penyertaan yang sejati di dalam Allah Roh Kudus menaungi kita semua dari sekarang ini hingga kelak Tuhan datang kembali yang kedua kalinya untuk menjemput kita sebagai saleh-salehnya. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur bagi Tuhanku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Amin. Ibadah kita selesai, silakan duduk kembali dan mengambil waktu teduh sejenak. Selamat hari Minggu dan sekali lagi selamat tahun baru. Tuhan memberkati kita.